18 yang tergabung. Semoga 10 lagi temanmu bisa tergabung lagi ya. Nah, kita mulai saja karena untuk mempersingkat waktu juga. Yang pertama, kita akan belajar pendidikan agama Islam dulu bersama dengan Bunga Tini. Monggo, Bunga Tini, saya persilahkan. Monggo, Bunga Tini, silahkan dimulai. Cek. Bunga. Bunga Tini terganggu sinyal ya. Cek. Nyambung udah. Ya, Bunga. Oh, Bunga Tini. Speakernya Bumi. Oh, masih terkendala dengan audio ya. Masih terkendala dengan audio sepertinya, Bunga Tini. Kalau memang belum, kita dahulukan yang bahasa Indonesia. Bagaimana, Bunga? Suara saya bisa masuk? Oke, nggak apa-apa. Sambil kita tunggu Bunga Tini, kita belajar bahasa Indonesia dahulu ya. Ya. Oke. Nanti setelah bahasa Indonesia, baru kita coba untuk menghubungi Bunga Tini lagi. Sudah siap anak-anak? Ya. Sudah. Siap. Nih. Mbak, perhatikan, apakah sudah muncul materinya di layar kalian? Sudah, Bu. Oke. Pada malam hari ini, materi pertama dari Bu Fajri yaitu kalimat utama dan kalimat penjelas. Sebenarnya, materi ini merupakan materi pokok di tema 1 ya. Tema 2 ini kemarin kalian sudah mulai membuat teks visual, betul? Betul. Nah, teks visual ini masih ada hubungannya. Suaranya kok putus-putus ya, Bu? Cek. Nah, nggak putus. Enggak ya? Oh, mungkin ini koneksi internet di rumahmu sendiri mungkin yang terkendala juga ya. Sama seperti virtual meeting yang sebelumnya, Bu Fajri yang terkendala. Tidak apa-apa, semoga nanti segera lancar kembali ya. Oke, kita fokus lagi ke teks visual. Nah, teks visual ini kalian telah membuatnya kemarin berdasarkan gambarnya. Oke, kalau masih ingat coba Risha, kemarin teks visualnya apa? Gambarnya tentang apa, Risha? Penyemprotan disinfektan, Bu. Disinfektan. Dari gambar yang Bu Fajri tunjukkan, kalian kemudian menentukan gagasan pokoknya, betul?
tentang penyemprotan disinfektan. Nah, setelah ketemu gagasan pokoknya, kemudian kalian jabarkan sendiri gagasan pendukungnya. Lalu kalian bentuk ke dalam kalimat-kalimat sehingga terbentuklah teks visual. Tugas kemarin seperti itu ya. Nah, ini agar lebih mendalam lagi materi yang kalian pahami tentang kalimat utama dan kalimat penjelas, maka sekarang kita ulangi lagi materinya. Karena kalimat utama dan kalimat penjelas ini menjadi materi pokok kalian untuk kelanjutan bahasa Indonesia selanjutnya, di materi bahasa Indonesia selanjutnya. Termasuk salah satunya dalam teks visual ini. Gitu ya, kita ulangi dari kalimat utama. Tapi sebelumnya, kalimat itu apabila tergabungkan menjadi sebuah paragraf. Betul? Betul. Nah, kalau dari kata-kata Bu Fajri barusan ini, ada yang bisa menjelaskan apa itu paragraf? Paragraf merupakan gabungan dari apa? Kalimat. Gabungan dari kalimat. Ya, pintar sekali. Berapa gabungan dari kalimat? Pintar sekali. Kalau kita perhatikan, dari tulisan itu terdiri dari huruf. Kemudian huruf-huruf yang menyatu akan membentuk kata. Kemudian kelompok-kelompok kata yang terpadu akan menjadikan sebuah makna menjadi kalimat. Nah, gabungan dari kalimat ini terbentuklah paragraf. Sehingga paragraf adalah satuan ide yang terdiri atas beberapa kalimat. Tentunya kalimat itu harus padu ya, harus tersambung satu sama lain. Begitu. Nah, selanjutnya. Berarti paragraf itu terdiri dari kalimat-kalimat ya. Tentunya kalimat itu dibagi menjadi dua. Apa tadi? Kalimat Utama. Dan kalimat Jelas. Penjelasan. Oke. Paragraf terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, di dalam kalimat utama kita akan menemukan gagasan utama. Kita akan menemukan ide pokoknya. Lalu di dalam kalimat-kalimat penjelas kita juga akan menemukan gagasan pendukungnya. Nah, kalau dari pengertiannya ini, menurut kalian dalam paragraf itu kira-kira yang lebih banyak kalimat utama atau kalimat penjelas? Jelas. Kalimat penjelas, Bu. Kalimat penjelas. Dalam paragraf tentunya lebih banyak kalimat penjelas. Begitu. Nah, sekarang satu persatu kita kupas agar kita bisa membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang pertama, oh ya maaf, sebelum membedakannya kita belajar dulu jenis-jenis paragrafnya berdasarkan letak kalimat utama ya. Di dalam paragraf, itu kalimat utamanya apakah selalu ada di depan? Tidak. Ada paragraf yang kalimat utamanya di awal, ada yang di akhir, ada juga yang di awal dan di akhir. Oke, kita perhatikan jenis-jenisnya ya. Nah, ini dia. Sudah muncul ya? Kalian bisa membacanya ya? Yang pertama, paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Dinamakan dengan paragraf apa, Rizky? Rizky? Halo, Rizky. Ya, Bu. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut dengan paragraf
Paragraf Paragraf. apa? Coba lihat layarnya. Ada tulisannya di situ. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut dengan paragraf Deduktif, Bu. deduktif. Pintar sekali. Kalian mudah menghafalkannya. Perhatikan, deduktif itu diawali dengan suku kata de. Nah, kalau ada di depan berarti namanya paragraf deduktif. Depan, deduktif. Begitu cara menghafalkannya. Oke, anak-anak, kita lanjutkan. Selanjutnya, Wali, suara putus-putus, Bu. Vano, apakah suara Fajri putus-putus di HP-nya Vano? Enggak. Ya. Oke, yang tadi mengucapkan suaranya putus-putus, mungkin karena terkendala sinyalmu di rumah ya. Tidak apa-apa, nanti materinya akan Bu Fajri kirimkan melalui Google Classroom juga. Ya. Kita lanjutkan ya. Untuk siapa ya? Untuk Yaro coba. Yaro, paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dinamakan dengan paragraf? Paragraf induktif. Paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, sekarang kalau ada di awal dan di akhir namanya paragraf apa, Dea? Paragraf campuran. Campuran. Sudah Campuran. paragraf campuran. Jadi, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi 3 jenis. 1, paragraf Deduktif. deduktif, yaitu kalimat utamanya ada di depan, ada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf Induktif. Induktif. yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Selanjutnya, yang ketiga, paragraf Campuran. 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 yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Oke, tiga-tiganya ini siapa yang masih bingung? Perlu ulangi? Ya, kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya tentang kalimat utama. Nah, apa itu kalimat utama? Coba ada yang bisa menjelaskan kalimat utama itu apa ya? Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Coba Nadia. Kalimat utama Adalah kalimat yang mengandung apa tadi? Di depan sudah ada loh. Ya, Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama Benar sekali. Kalimat dalam utama sebuah paragraf. adalah kalimat yang di dalamnya mengandung gagasan utama atau ide pokok paragraf. Nah, sekarang kita pelajari ciri-cirinya. Nah, di sini tertuang banyak ya ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri kalimat utama. 1, coba dibaca Ratri. 1. Oh, ini Ratri membaca tapi suaranya kok tidak terdengar ya. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih Ratri. Afin, coba Afin. Ciri kalimat utama yang pertama. Yang pertama.
ya. Dea, coba Dea. Ciri kalimat utama. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Oke. Bu Fajri nggak ada suaranya. Putus. Bentar. Cek. Lancar Bu Fajri. Share ya. Bentar, Bu. Nah, semoga sinyalnya di rumah kalian masing-masing juga segera mendukung ya. Amin. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri kalimat utama. 1. Mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Artinya, kalimat tersebut mengandung permasalahan inti. Jadi ada kata kuncinya di dalam kalimat utama tersebut. Lalu yang kedua apa Erik? Mana tadi Erik ya? Biasanya merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Ya, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Artinya, jika kalimat lain itu kamu tutupi, tidak kamu baca, kamu hanya membaca satu kalimat utama itu saja, dan bisa memberikan permasalahan intinya atau ada informasi pokoknya, berarti itulah kalimat utama. Lalu yang ketiga, Vano. Yo Vano, yang ketiga apa ciri-cirinya? Punya arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Ya, mempunyai arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Artinya hampir mirip dengan yang kedua tadi ya. Jika kalimat lain itu kalian tutupi, itu sudah mempunyai arti yang jelas. Begitu. Lalu yang keempat, Naufal. Naufal habis karate ini. Coba yang keempat dibaca, Naufal. Dapat dibentuk tanpa kata sambung. Ya, dapat dibentuk tanpa menggunakan kata sambung. Kata sambung itu seperti juga, dan, tersebut, hal itu, seperti itu. Lalu yang terakhir, yang kelima ini yang kelihatan paling penting ya, tapi ini hanya pada paragraf induktif. Paragraf induktif tadi adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di Belakang. belakang atau di akhir paragraf. Yakin. Jika pada paragraf induktif atau jika kalimat utamanya itu ada di akhir paragraf, tentunya biasanya ada kata kuncinya. Ada kata sebagai kesimpulan, yang penting, jadi, dengan demikian. Terus ada lagi, oleh karena itu, seperti itu. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Selanjutnya, apa itu kalimat penjelas? Lalu apa itu kalimat penjelas? Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Jadi yang sering menjawab itu siapa ya? Bu Fajri kok belum? Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Ini tadi siapa yang menjawab? Hansa. Oke, terima kasih Hansa. Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Boleh, betul juga. Atau kalimat yang isinya memperjelas, menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Jadi betul yang disampaikan oleh Hansa tadi. Kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat yang memperinci kalimat utama. Nah, sekarang bagaimana ciri-cirinya? Kita simak bersama. Ciri-ciri kalimat penjelas.
Damar. Damar bisa mendengar suara Bu Fajri? Halo Damar. Oke. Damar, ciri-ciri kalimat penjelas yang pertama apa? Kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Ya, kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jika kalimat yang lain kamu tutup, tidak kamu baca, dan kamu hanya membaca satu kalimat penjelas itu, kamu tidak akan memahami inti informasi atau inti yang disajikan begitu. Lalu yang kedua dibaca oleh Farel, coba. Farel. Yang kedua, Arti kalimat baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain atau satu alinea. ya terima kasih Farel. Arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam satu alinea. Satu alinea itu artinya ya satu paragraf. Alinea merupakan kata lain dari paragraf. Jadi, kalimat penjelas baru akan terlihat informasi pentingnya setelah dihubungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Lalu yang ketiga dibaca oleh siapa ya yang belum? Kirana. Yang ketiga. Terima kasih ya Kirana. Bu Fajri tahu kamu sudah membacanya dengan benar, meskipun suaranya tidak terdengar jelas oleh Bu Fajri. Tidak apa-apa, kita maklumi bersama karena sinyal mungkin ya. Yang ketiga, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung. Nah, itu kebalikannya dari kalimat utama tadi. Kalau kalimat utama tidak memerlukan kata sambung, tapi kalau kalimat penjelas malah memerlukan kata sambung. Seperti hal itu, tersebut, kemudian dan, sehingga, seperti itu. Lalu yang keempat ini yang agak panjang. Yang keempat dibacakan oleh Tami. Jangan lupa, nah sip yuk. Isinya berbentuk rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat utama. Oke, terima kasih Tami. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat mendukung kalimat utama. Jadi, dalam kalimat-kalimat penjelas itu berisi tentang rincian dari kalimat utama, karena dijelaskan dari kalimat utama. Oke. Dari pengertian dan ciri-ciri kalimat penjelas ini ada yang mau bertanya? Enggak. Sudah paham? Jelas, Bu. Sudah paham? Atau ada kata-kata yang belum kalian pahami artinya? Alinea tadi merupakan kata lain dari apa? Paragraf. Berarti kalian sudah paham. Alinea merupakan kata lain dari paragraf. Kita lanjutkan. Sekarang kita coba. Simak paragraf berikut ini. Ini ada 5 kalimat ya. Kalimat pertama, 5-5-nya sekalian aja coba dibacakan oleh yang suaranya jelas tadi siapa ya? Oleh Rizky, coba Rizky. Bacakan kelima kalimat dalam paragraf ini. Nomor 5, Bu. 1 sampai 5. Rumah Pak Ahmad sungguh memperhatikan. Memprihatinkan. 2, di dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah usang dan berlubang di sana sini. 3,
jika tidak terdapat sekat di bagian dalam rumah yang hanya berkurang 3 karat. Sebuah dipan bambu juga sudah terreyot terdapat di salah satu sudut ruangan. 5. Di sudut yang lain terlihat beberapa peralatan dapur seperti kompor, wajan, piring, dan gelas. Oke, terima kasih Rizky. Ya, kita amati kembali. Paragraf ini terdiri atas 5 kalimat. Ya, kalimat pertama. Rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Titik. Apakah di dalam kalimat pertama ini ada kata sambung? Tidak. Ada. Coba apa kata sambung? Tidak. Tidak ada. Pertama ini tidak ada kata sambungnya. Tidak. Coba. Sekarang kalimat kedua. Dinding rumahnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah usang dan berlubang di sana sini. Apakah ada kata sambungnya? Ada. Oke. Kemudian kalimat ketiga. Tidak terdapat sekat di bagian dalam rumah yang hanya berukuran 3 kali 4 meter persegi tersebut. Apakah ada kata sambungnya? Tidak. Ada. Ya. Ada kata tersebut. Ini paling jelas ini. Kalau ada kata tersebut, tentunya termasuk kalimat penjelas. Lalu yang keempat. Sebuah dipan bambu yang juga sudah reot terdapat di salah satu sudut ruangan. Ada kata sambungnya tidak? Iya. Iya. Yang juga ini merupakan kata sambung. Lalu kalimat kelima. Di sudut yang lain terlihat beberapa peralatan dapur seperti kompor, wajan, piring, dan gelas. Apakah ada kata sambungnya? Ada. Dari kalimat 1 sampai 5 ini, hanya ada satu kalimat yang tidak mempunyai kata sambung, yaitu kalimat keberapa? Satu. Kalimat pertama. Ya, sehingga kalimat utama pada paragraf ini terdapat di mana? Awal. Paragraf. Oleh karena itu, paragraf ini termasuk ke dalam jenis paragraf Deduktif. Benar sekali. Paragraf ini merupakan paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Begitu kita simak. Nah, ini ya. Kalimat utamanya, rumah Pak Ahmad sungguh memprihatinkan. Lalu kalimat penjelasnya merupakan kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima. Karena kalimat kedua sampai kelima ini menjelaskan kalimat pertama. Oleh karena itu, kalimat utamanya adalah kalimat pertama dan kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua sampai ke 5. Begitu. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang ini kalian coba pahami sendiri. Tentukan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf berikut ini. Nah, coba. Apakah tulisannya terlihat besar di layar kalian? Terbaca ya? Enggak, Bu. Kecil ya? Enggak terlalu kecil, Bu.
Oke. Coba yang di layarnya lumayan terlihat besar. Milik siapa? Aku, Bu. Aku, Bu. Aku, Bu. Oke, Risa ya. Risa terlihat ya? Terlihat besar ya, Risa? Ya. Oke, coba Risa bacakan kalimat pertama dari suku Minang sampai dengan ke daerah lain, titik. Jadi ada 1, 2, 3, 4. 4 kalimat. Bacakan 4 kalimat pertama, Risa. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Jawa. Bahasa daerah suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Oke, terima kasih Risa. Selanjutnya, kalimat kelima sampai dengan kalimat terakhir sampai kata tari piring dibacakan oleh Yaro. Ya. Silakan Yaro. Suku Minang. Halo Yaro. Yaro, bisa mendengar suara Bu Fajri, Yaro? Misalnya kecil ya. Oke, selanjutnya Vano, coba Vano. Dilanjutkan membaca suku Minang. Halo Vano. Mempunyai suku Minang adalah bahasa Minang. Orang Minang gemar berdagang dan merantau ke daerah lain. Oke, terus suku Minang Minang. mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut telempong. Suku Minang juga memiliki banyak jenis tarian, di antaranya tari pasambahan dan tari piring. Oke, terima kasih Vano. Suku Minang mempunyai rumah adat yang sangat khas yang disebut rumah gadang. Nah, Vano tadi membacanya sudah benar ya, hanya saja ada satu pemenggalan yang kurang tepat tadi. Di bagian ini nih, suku Minang mempunyai alat musik tradisional Minang yang disebut talempong. Jadi, kata tradisional Minang ini tidak boleh dipenggal di sini karena tidak ada tanda koma ataupun tanda titik. Jadi harus diselesaikan sampai tanda titik di sini. Itu ya. Oke, terima kasih Risa dan Vano yang sudah membacakan paragraf ini. Sekarang coba, apakah ada kata-kata yang belum kalian tahu artinya dari kalimat pertama sampai terakhir ini? Tidak? Kalau tidak ada, coba sekarang yang bertanya Bu Fajri. Etnis, apa yang artinya etnis? Ada yang tahu? Apa artinya etnis? Ada yang Suaranya kurang keras. Cek. Terdengar ya? Tidak. Cukup, Bu. Afin, apakah Afin tahu arti dari kata etnis di kalimat pertama ini? Suku, Bu. Suku, oke. Etnis, kelompok suku, betul sekali ya. Etnis itu artinya suku yang mendiami daerah tertentu, begitu. Nah, kalau dari kalimat pertama sampai dengan kalimat terakhir ini, coba, apakah ada yang sudah menemukan kalimat utamanya yang mana?
Ya, Mana letak kalimat utamanya? suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Oke, benar sekali ya. Ternyata paragraf ini juga termasuk paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Titik. Nah, kalau kalian coba tutup kalimat kedua sampai dengan akhir, tentu kalian sudah menemukan informasi pentingnya. Oh, suku Minang berada di Sumatera Barat. Dan tentu saja jika ini kalimat pertama berdiri sendiri, tanpa ada kalimat kedua sampai kelima juga artinya sudah jelas, maknanya sudah jelas. Begitu. Nah, sedangkan di kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima ini merupakan kalimat Jelas. Penjelas. Ya, kalimat kedua sampai dengan kalimat kelima ini merupakan kalimat penjelas. Jadi kalimat utamanya merupakan kalimat pertama. Lalu kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua sampai dengan akhir. Gitu. Oke, siapa yang masih bingung dengan kalimat utama dan kalimat penjelas? Ada yang masih bingung? Sudah jelas, Bu. Oke. Ini materi bahasa Indonesia sudah jelas. Sudah selesai. Selanjutnya. Bentar. Selanjutnya mana Bunga Tini? Oh, sebentar. Ini Bunga Tini WA Bu Fajri. Ternyata karena terkendala sinyal sehingga belum bisa bergabung dengan anak-anak. Insya Allah di lain waktu bisa belajar lagi bersama kalian ya. Oke, selanjutnya masih ada waktu 3 menit. Bu Fajri ingin bertanya terkait dengan materi matematika. Kemarin kan kalian sudah selesai ya? Penilaian harian matematika tentang pecahan. Apakah ada yang merasa belum puas dengan nilainya? Oh, ada yang menepuk jidat juga tadi. Siapa ya tadi ya? Ada yang mendapat nilai 100? Ada yang mendapat nilai 100? Ya. Enggak semua, Bu. Ya, Bu. Oke. Nah, Bu Fajri ingin berpesan, kalian ingat baik-baik ya. Khusus untuk penilaian harian, meskipun Bu Fajri memberikan soal dalam bentuk Google Form, yang mana kalian tinggal mengeklik atau menekan jawabannya, tetapi kalian tidak perlu terburu-buru. Ya, meskipun kalian mengerjakannya Bu Fajri. kalian tidak perlu tergesa-gesa. Jangan terburu-buru. Apalagi penilaian harian matematika. Meskipun dengan HP, tetapi dalam mengerjakannya, kalian harus tetap menggunakan kertas untuk menghitungnya, kertas dan pulpen. Ya, dan pastikan kalian teliti dalam menghitung. Jangan terburu-buru. Toh juga waktunya panjang kan? Dari jam 10 pagi sampai dengan jam 9 pagi di hari berikutnya. Karena Bu Fajri yakin sebenarnya kemarin yang nilainya ada di bawah 70, ketika kalian mengerjakan soal latihannya, yang mana kalian mengerjakannya dengan menulis di kertas, kalian bisa. Tentunya ketika penilaian harian juga harusnya lebih bisa lagi, gitu ya. Oke. Di pecahan, apakah ada yang ingin bertanya atau masih bingung ingin mengulang materi yang mana? Ada tidak? Tidak?
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, terima kasih ya anak-anakku kelas 4A, hebat sekali. Nah, besok mulai hari Jumat, khusus materi matematika, kalian akan masuk bab baru, bab 2, yaitu tentang pembulatan dan penafsiran operasi hitung bilangan pecahan. Sebenarnya Bu Fajri ingin membahas ini sebentar, tetapi waktunya ternyata sudah 8:30 ya. Sudah mengantuk? Belum. Belum. Sekali. Belum. Besok belum, Bu. Sudah, Bu. Ada yang sudah juga, ya sudah nggak apa-apa. Ini hanya sekilas saja, Bu Fajri sampaikan garis besarnya ya. Untuk materi pembulatan bilangan itu sebenarnya dibagi menjadi 3. Pembulatan ke satuan terdekat, pembulatan ke puluhan terdekat, dan pembulatan ke ratusan terdekat. Urut dari satuan terdekat, puluhan terdekat, kemudian ratusan terdekat. Nah, ketika kalian ingin membulatkan ke satuan terdekat, yang kalian perhatikan adalah angka di belakang koma tidak usah dipakai, itu kuncinya. Lalu, pembulatan ke puluhan terdekat yang perlu kalian perhatikan yaitu angka satuannya. Angka satuannya itu angka yang menempati nilai satuan. Apabila kurang dari 5, maka bulatkan ke bawah. Apabila lebih dari 5, maka bulatkan ke atas. Lalu pada pembulatan bilangan ratusan yang kalian perhatikan adalah puluhannya. Jadi setingkat di bawahnya. Kalau misalnya pembulatan ke puluhan yang kamu perhatikan ya satuannya. Kalau pembulatan ke ratusan yang kamu perhatikan puluhannya. Begitu ya. Besok akan Bu Fajri jelaskan lebih rinci melalui video. Oke? Siap anak-anak? Siap lanjut materi bab 2 untuk matematika? Siap. 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 Kemudian Nah, tema Bu Fajri. dan tema 2 juga kita sudah masuk di subtema 1 ya. Tentang 2032. Oke. Ada yang ingin menyampaikan beberapa hal dulu sebelum ada yang ingin bertanya? Aku, Bu. Ya, silakan. Untuk Zoom-nya, next-nya kapan lagi ya? Selanjutnya. Sesuai kesepakatan kita, 2 minggu sekali setiap Rabu malam. Jadi, minggu depan tidak ada Zoom, tapi minggu depan Bu Fajri berikan kuis online seperti kuisis. Siapa yang belum ikut kuisis minggu lalu? Ada nggak? Ikut semua ya? Nah, minggu depan akan ada kuis online. Lalu minggu depannya lagi, kita akan Zoom Cloud Meeting. Rabu malam berarti 2 minggu ke depan tanggal berapa ya? Bentar, Bu Fajri cek tanggalnya. Semoga pas tidak tanggal merah lagi. Karena kemarin kan mundur ya, karena tanggal merah. Sekarang tanggal 26 ya. Tanggal 9 September kita akan Zoom Cloud Meeting lagi, insya Allah. Itu. 9 September pukul 19.30. Oke, ada yang mau bertanya lagi selain Tami? Damar mau bertanya? Oh tidak, oke. Sekarang sebelum closing kita foto bersama ya. Sebelum closing kita foto bersama. Halo Pak Aat, masih standby mboten nggih? Masih standby. Oke, mohon difotokan ya Pak ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Aat. Yuk kita berikan jempol terbaik kita. Sambil memberikan senyum romantis juga.
Farel. Kita foto bersama dulu. Oh, Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Aat. Tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Hebat sekali. Terima kasih. Semoga di Zoom Cloud meeting selanjutnya bisa bertambah lagi teman-temanmu yang ikut tergabung ya. Amin. Oke, selanjutnya juga besok 2 minggu ke depan dari Islam. Sekali lagi Bu Faji ucapkan terima kasih untuk anak-anakku kelas 4A. Faji juga berpesan selalu semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Ya. Oke. Salah kurangnya. oke. Bu Faji akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Pak Aat dan juga anak-anakku. Sama-sama Bu Fajri. Dan